Bagaimana sih cara menghadapi DC Kredivo dan juga menghadapi tim lapangan dari Kredivo yang datang ke rumah untuk menagih kita? Nah, tentu saja ini buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di Kredivo pasti akan merasa khawatir karena Kredivo itu bisa dibilang paling rajin dan mungkin paling cepat kali ya di antara pinjol atau paylater yang lain untuk mengunjungi nasabah yang telat bayar atau gagal bayar. Bahkan banyak saya mendengar juga 2 minggu udah dikunjungin dan mungkin rata-rata 1 bulanan ya. Cuman ya memang ini tidak terjadi di semua daerah, hanya mungkin di kota-kota besar saja. Karena Kredivo sendiri juga pastinya memiliki keterbatasan ya jumlah SDM atau ya DC-DC lapangan itu. Nah, buat teman-teman yang sekarang merasa khawatir, merasa cemas, dan juga merasa panik akan ada DC lapangan yang akan datang dan mungkin juga mendapatkan ancaman dari tim penagihan secara online, ya mungkin melalui WA, telepon, email, maka akan ada tim lapangan yang akan datang. Nah, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir dan tidak perlu panik dulu. Karena mungkin ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui dan beberapa hal yang mungkin harus teman-teman persiapkan. Ya, yang pertama teman-teman harus siapkan mental. Karena tujuan DC datang itu sebenarnya bukan untuk merampas harta kalian, bukan untuk menekan kalian, bukan untuk melakukan tindakan kriminal ke kalian, enggak. Tapi mereka itu tujuannya adalah untuk sedikit dalam tanda kutip, ya mungkin terkesan seakan-akan ya ini masalah serius dan membuat kalian harus mencari-cari cara buat mendapatkan uang tersebut. Ya, maka dari itu teman-teman harus tahu dulu bahwa kalian kalau memang masih belum ada uangnya, masih belum tahu kapan bisa bayarnya, nggak perlu terlalu dipikirkan, nggak perlu terlalu dipusingkan, galbe aja dulu. Ya, ini mungkin akan bertanya-tanya nih di pikiran kalian, gimana sih ini kan tanggung jawab kita? Apakah kita bisa bebas dengan sebebas-bebasnya kayak gitu kalau kita nggak bayar utang? Jawabannya bisa, tapi tentu saja harus disertai dengan strategi dan juga plan rencana kedepannya seperti apa, ya. Itu yang pertama. Kita ngomongin soal DC dulu. Ketika DC datang, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman bersikap biasa aja. Teman-teman harus meminta segala dokumen-dokumen resmi yang harus mereka bawa. Contoh surat penagihannya, surat penugasannya, sertifikasi dia sebagai tim penagih, terus kemudian ID card, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya harus dicocokkan semua. Apakah benar surat penagihannya, surat penugasnya, surat kuasanya, dengan ID card-nya ini orang yang sama atau bukan. Jangan-jangan dia cuma pegang data penagihan, tapi bukan dia sebenarnya identitas asli dari tim penagihannya. Nah, ini harus teman-teman cross-check secara detail. Jangan sampai, ya ini kalian berhadapan dengan penipu. Karena kadang kita tidak pernah tahu ya, ini asli apa enggak, ini penipuan apa enggak, dan kadangkala kita juga nggak tahu juga itu orang dapat data kita dari mana, tapi modus-modus penipuan kayak gini tuh kadang selalu ada. Ya, jadi kita harus waspada, kita harus hati-hati. Nah, yang ketiga, teman-teman berkata jujur aja. Kalau memang belum ada uangnya, belum tahu bagaimana cara bayarnya, bilang aja akan diusahakan, akan dicarikan cara semaksimal mungkin. Tapi tidak bisa janji kapan kalian bisa membayar. Itu penting. Jangan karena teman-teman takut kalian minta minggu depan ya Pak, minggu depan ya Kak. Padahal kalian tidak tahu bahwa minggu depan itu sebenarnya kalian juga masih bingung mau bayar pakai apa. Ya, jangan kayak gitu. Bilang aja perekonomian lagi sulit dan memang masih belum ada dana, tinggal teman-teman nanti ya mereka mau ngomong apapun udah abaikan aja, nggak usah terlalu dipusingin ya, karena tujuan mereka adalah membuat kalian bayar, jadi ya wajar aja kalau mereka membuat kalian tidak nyaman. Tapi ingat, tidak semua DC Kredivo kayak gitu ya. Ada juga DC-DC yang baik, justru malah ngasih saran-saran, justru malah ngomong baik-baik. Jadi nggak semuanya itu kejam-kejam, nggak semuanya itu kurang ajar. Ada kok DC-DC Kredivo itu yang baik-baik ada. Ya mungkin yang kejam-kejam itu adalah oknum-oknum aja yang mereka tidak peduli dengan apapun yang terjadi dan pengennya nyari cuan doang dari kalian. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.